jangan berharap banyak dari trading yang pengen langsung punya mobil sport, jangan Mobil gitu sport. juga. Kecil-kecil dulu aja dari Hot Wheels. Lu pakai akun demo tuh jangan gara-gara ini duitnya bohongan, lu gaya tradingnya juga asal-asalan. Tapi yang lu lakukan adalah lu memperlakukan akun demo lu seakan-akan itu duit nyata. Mas Yuda dalam 5 tahun lagi ini seperti apa? 5 tahun lagi gue konten gue bakal banyak konten kampanye kayaknya ya. Karena yang paling hot ya. Di episode Curhat Cuan kali ini kita bakal ngobrol sama Yuda Ramadan atau yang lebih dikenal dengan Yuda Keling, seorang komika yang secara unik sering banget bahas konten soal finansial. Dia juga ceritain gimana cara dia mengolah keuangan, gimana cerita nyangkutnya, hingga asam garam dia di dunia trading. Yuk dengerin cerita lengkapnya di episode ini. Dan sekarang latihan trading itu udah jadi semudah itu. Tanpa modal, tanpa resiko sama sekali dengan akun demo. Di aplikasi MFX kalian bisa trading demo dengan dana virtual hingga 100.000 US dollar. Yuk download aplikasi MFX sekarang, linknya ada di kolom deskripsi. Guys, balik lagi di podcast Curhat Cuan bersama saya Albert. Dan hari ini ditemani oleh tamu spesial, Yuda Keling. Halo Bang Yuda. Halo Mas Albert. Aduh, akhirnya kita dapat kesempatan ngobrol-ngobrol. Aku juga udah ngikutin Mas Yuda nih dari sosial medianya, bikin konten-konten finansial. Kemarin juga bikin stand up spesial, aku juga ikutin, tulang punggung itu seru banget. Terima kasih Mas Albert. Cuma kayaknya gara-gara gue datang untuk kali ini judulnya ganti dulu nih Mas. Jadi apa nih? Curhat nyangkut aja ya. Curhat nyangkut boleh. Curhat cuan kayaknya masih jauh nih gue. Masih jauh ya. Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Oke, boleh. Pengalaman, aku penasaran banget. Soalnya kalau aku lihat kan perjalanan ya. Perjalanan Mas Yuda ini cukup menarik banget. Awalnya tuh kalau yang aku tahu nih dari komika, terus jadi konten kreator ada di Instagram, terus mulai sempet bahas finansial juga. Nah, ini aku penasaran sebenarnya. Pasti kan di awal karir nggak berpikiran bakal jadi konten kreator yang akhirnya sampai ngebahas finansial, ngebahas soal sosial politik. Sebenarnya cita-cita Mas Yuda waktu kecil tuh sebenarnya apa sih? Aduh, ini kalau ngomongin cita-cita tuh jatuhnya kayak podcast sedih, nggak apa-apa nih Mas? Nggak apa-apa, penasaran juga. Jadi gue tuh ngerasa orang yang bisa punya cita-cita itu orang yang berprivilege, yang punya kemampuan ekonominya bagus gitu. Nah, keluarga gue tuh nggak dari keluarga yang kayak gitulah. Jadi dulu itu cita-cita gue tuh cuma pengen jadi kasir Circle K, sumpah. Oh, menarik. Awalnya sebenarnya cuma pengen jadi kasir Circle K. Karena emang nggak kebayang cita-cita yang lebih tinggi, Mas. Oke. Gue mikirnya kalau gue lulus SMA kayaknya karena sepupu gue udah ada yang kerja duluan di sana, kayak gue bisa masuk pakai jalur orang dalam deh. Oh, gila gak? Gue mimpi jadi kasir Alfamart aja enggak loh, karena nggak ada orang dalamnya. Jadi gue cuma pengen kebayangnya, bukan mungkin dibilang cita-cita atau bukan ya, tapi emang kebayangnya itu cuma lulus SMA jadi kasir di Circle K, pengen cepet-cepet kerja biar bisa bantu biayain adik gitu. Jadi tuh sejauh itu doang tuh kalau diomongin cita-citanya. Habis itu bisa sampai masuk ke dunia komika tuh kayak gimana? Habis lulus ternyata karena gue waktu itu aktif di pengajian, dan pengajian tuh gue tuh ngasih informasi kalau ada kampus yang nerima beasiswa, dan gue ajuin ke sana lah dan lolos. Kebetulan karena pakai surat keterangan tidak mampu. Oke. Bukan cuma karena pintar doang. Gue masuk ke sana, akhirnya kuliah lah, dan pas kuliah itu kan gue awal kuliah tahun 2011. Nah di tahun itu juga stand up comedy meledak tuh di YouTube. Nah karena gue ya walaupun nggak mampu, gue suka main warnet, muncullah di home YouTube gue tuh videonya Raditya Dika, videonya Panji, videonya Rian Adriani, Ernest dan lain-lain lah. Akhirnya gue nontonin di YouTube. Nah sampai gue kuliah, gue masih sering tuh nontonin itu di YouTube. Nggak lama habis kuliah, waktu gue lagi kuliah dulu itu kampus itu kan sering diundang untuk jadi penonton bayaran di acara TV. Iya. Nah kampus gue tuh salah satu yang diundang kayak gitu. Waktu itu kita nonton acara namanya itu, kalau mungkin Mas Albert ingat, Provokatif Proaktif di Metro TV. Oke. Itu kan hostnya itu ada Panji, ada Bang Radit, ada Jiflo, ada Ronald Surapraja kalau nggak salah. Gue nonton acara di sana. Nah pas lagi jadi penonton, Om Panji itu sebelum syuting biasanya dia manasin penonton dengan cara stand up.
Nah terus waktu dia lagi stand up gitu, gue tuh yang diceng-cengin sama dia. Secara random tuh diceng-cengin Secara tiba-tiba. random aja ceng-cengin penonton, gue diceng-cengin. Nah abis acara itu gue tuh ngerasa kayaknya enak deh, maksudnya bisa nampil di depan panggung, terus mungkin bisa ngecengin banyak orang gitu. Karena gue kan selalu jadi orang yang dicengin ya di semua pergaulan gue. Kayak gue jadi punya ketertarikan untuk nampil. Akhirnya gue cari infonya lah, ketemu Stand Up Indo Depok. Akhirnya gue coba gabung gitu. Oh, menarik, katanya sebenarnya justru dari awalnya dari penonton bayaran di satu show. Bukan penonton bayaran, penonton danusan. Penonton danusan. Bener dong, karena kalau dari duit ikutan kampus kan gak dibayar ke kita buat danus bilangnya gitu. Oke. Akhirnya nonton terus suka, akhirnya nonton lagi dan cobain buat ikutan tampil. Oke, aku kan sebenarnya sempat riset sedikit gitu ya. Gaya-gaya komedinya Mas Yuda ini sebenarnya kan rada-rada self destructive gitu kan. Iya, yang betul. Nyerangnya diri sendiri terus. Betul. Yang aku penasaran, dari sana itu tiba-tiba shifting ke ngebahas sesuatu yang berbau finansial. Itu artinya dari sana dulu dong. Kan awalnya ceritanya nyangkut-nyangkutnya dulu kan artinya. Sebenarnya kan secara format tuh mirip-mirip. Kalau dulu ngomongin kesialan diri gara-gara fisik yang gak seganteng yang lain. Pokoknya tentang kesialan diri lah. Akhirnya pas masuk ke terjun ke finansial, yang diomongin juga hal yang sama. Cuma tentang kesialan diri waktu terjun ke dunia investasi. Jadi secara secara format komedi itu masih mirip-mirip. Cuma akhirnya kan gue juga berkembang. Maksudnya kalau orang selalu mentertawakan diri gue di banyak tempat tuh bisa jadi nggak relate, karena mungkin kesialan gue sekarang itu banyak yang lebih sial. Kalau zaman dulu orang kan suka nertawain orang karena dia lebih sial dibanding penampilnya itu lebih sial dibanding si penonton. Kayak kita seneng ngetawain orang yang jatuh gara-gara kepleset atau ada orang gue pengen bilang tabrakan lucu, jahat juga. Gimana ya, maksudnya kalau lu sering kan ngeliat video-video kayak orang pokoknya kayak ketabrak, tapi ketabrak lucu lah ya, bukan ketabrak beneran. Accident lucu lah ya. Accident lucu kan, ada orang tiba-tiba jatuh, itu kan lucu. Nah dalam komedi kan juga kayak gitu tuh. Kalau penampilnya lebih sial dibanding penonton, itu penonton seneng menertawakannya. Nah kondisi gue sekarang itu kan udah cukup baik. Jadi kadang susah untuk dapat jokes dari sana gitu. Akhirnya coba mengembangkan diri. Ya udah gue mungkin nggak usah nyangkut-nyangkutnya, tapi gue coba bisa bahas yang lainnya gitu. Oke, artinya dari komedi terus kan lebih serius gitu, tiba-tiba ngomongin finansial gitu. Awal-awalnya itu ada reaksi negatif nggak dari penontonnya Mas Yuda? Jadi kayak, kenapa nih tiba-tiba Mas Yuda kok bahas finansial nih? Emangnya ngerti atau apa? Ada reaksi negatif nggak dari mereka? Tentunya banyak. Karena emang gue kan gak ngerti tapi sotoy ya. Dan di sosmed orang sebel sama orang sotoy. Cuma ini Mas, gue tuh karena udah terbiasa dapat hal-hal kayak gitu, setiap kali ada reaksi negatif ya udah diketawain aja. Nggak pernah gue anggap serius kayak gitu. Dan kalau mungkin reaksi negatif ada, yang lebih banyak tuh reaksi kayak, kok sekarang lu serius banget ya? Kok lu sekarang nggak pernah ngomongin hal yang remeh-remeh lagi? Karena kalau Mas Albert tahu, mungkin dulu gue tuh kalau di sosmed seringnya ngelakuin hal-hal bodoh Mas. Gue pernah ngecat badan gue jadi ungu. Kalau sekarang ada manusia silver, gue tuh pernah manusia ungu Mas. Manusia ungu ya. Jadi gue full sebadan-badan gue cat ungu buat bikin konten doang. Gue nyebur ke kali, gue masuk gorong-gorong. Gue tuh kontennya kayak gitu. Jadi pas orang, ini gue nge-follow orang yang sama gak sih, kok tiba-tiba serius gitu. Ekspektasi mereka yang tadinya konten yang agak receh-receh, remeh-remeh, tiba-tiba kok jadi serius banget nih gitu ya. Biasanya nih orang kelihatan bego nih di sosmed. Kenapa sekarang bego juga sih, tapi rada lebih sotoy aja. Sebenarnya kan kalau aku lihat nih ya, di Indonesia terutama itu banyak banget orang yang masih belum melek soal finansial. Betul. Nah ini tiba-tiba Mas Yuda nih kok bisa melek soal finansial sampai mulai coba-coba investasi, itu sebenarnya dorongannya apa, dan pertama belajarnya itu seperti apa? Jadi kalau pertama belajar sebenarnya gue tuh kuliah 2 kali Mas. Kuliah yang pertama kali membawa gue ke acara acara proaktif itu, lulus itu D3, terus gue lanjut S1 tapi beda jurusan. Yang jurusan kedua itu manajemen bisnis. Nah di kampus sebenarnya gue tuh udah
sering banget dapat materi soal investasi, soal pajak dan lain-lain. Cuma dulu gue nggak pernah bener-bener dengerin karena gue mikirnya gue kan kreator, gue kan seniman, ngapain sih gue belajar hal ini. Jadi gue tuh tahu dasarnya tapi gue nggak pernah coba untuk terjun gitu karena gue rasa ini sesuatu yang jauh dari gue. Dan dulu mikirnya kalau investasi atau trading itu kayaknya perlu duit yang banyak deh. Secara keterbukaan informasinya kan juga belum seluas sekarang gitu. Nah waktu 2020 kan pandemi tuh, semua orang diem di rumah aja, terus tiba-tiba gue ngelihat konten lah tentang investasi dan trading. Karena gue anaknya FOMO-an banget, apa yang rame itu pasti gue ikutin. Akhirnya gue coba terjun, gue coba ikutin. Cuma yang gue lihat di sosmed itu orang kalau investasi atau trading selalu untung. Selalu untung. Dan gue juga, gue juga pengen nih kayak gini. Dan ternyata emang waktu itu, pertamanya itu kan gue di saham ya. Emang gue masuk di saat yang tepat gitu. Gue beli langsung untung lah. Cuma makin gue beli, gue tuh nggak tahu kalau kita beli di harga yang tinggi itu harganya mungkin turun. Nah gue nggak tahu itu, akhirnya malah nyangkut. Nah pas nyangkut, gue mikir kalau di sosmed banyak orang yang ngomongin beli langsung untung, kenapa gue nggak ngomongin gue beli langsung rugi gitu. Akhirnya coba kontenin aja. Dan pas gue kontenin lumayan, alhamdulillah rame. Gara-gara itu banyak orang yang mengajak gue untuk mengedukasi gue gitu. Akhirnya pas dapat edukasi, gue coba sharing lah ke followers gue gitu mas. Oh tapi artinya memang waktu itu momennya tuh pas banget, di mana saham lagi naik dan di mana semua content creator tuh pasti ya bener ceritainnya pasti untungnya. Iya. Waktu itu gue muncul dengan gue beli dan rugi. Jadi orang dapat kok ada yang rugi juga ya. Ternyata ada yang senasib sama gue, mungkin ada yang kayak gitu. Akhirnya gue di follow gitu. Oke, kan kalau dari tadinya yang remeh-remeh, yang receh-receh, tiba-tiba ke serius, itu kan ada yang tiba-tiba sebel gitu ya. Nah kalau dari yang cerita rugi-rugi tiba-tiba Mas Yuda mulai untung, ada yang sebel juga nggak? Kalau untung biasanya nggak gue sharein di sosmed ya mas. Oke. Karena kalau untung kita kasih tahu, mungkin aja ada temen yang, Yud boleh minjem duit 100 dulu gak? Nah, jangan. Jadi mendingan kalau rugi aja yang kita share. Untung nikmatin sendiri aja. Untung nikmatin sendiri ya. Ini justru agak kebalik kalau aku bandingin sama konten kreator finansial lainnya nih. Karena gue ini juga sih mas. Selain itu ya, selain takut dipinjam. Tapi sebenarnya ini sih mas. Gue tuh sebisa mungkin nggak sharing tentang keuntungan gue. Karena gua kan datang dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu gitu. Banyak teman-teman gue juga yang levelnya kayak gitu. Gua rasa kalau kita ngomong keuntungan yang kita dapat dari investasi dan kita liatin nominalnya, kemungkinan banyak orang yang mungkin secara pemahaman nggak sama kayak kita, pengen juga kayak gitu. Dan kayak waktu gua dulu itu datang, investasi kan atau trading kan butuh belajar ya. Banyak gue takutnya ada orang-orang yang pengen dapat cuannya cepet tapi nggak mau belajarnya. Akhirnya mereka malah ngalamin yang gue alamin gitu, nyangkut gitu. Nah makanya gue sih milih untuk nggak kayak gitu. Jadi mendingan yang gue kasih tahu tuh hal buruknya, biar kalau emang mereka mau masuk, mereka udah tahu resikonya dulu, nggak langsung mimpi dapat uang yang segede kayak gimana gitu. Tapi memang yang terjadi memang seperti itu. Orang-orang itu biasa terjun ke market investasi, trading gitu ya. Mereka pasti proses awalnya itu adalah trading atau investasi. Habis itu ngerasain ruginya, baru belajar. Iya. Padahal terbalik. Harusnya kan belajar dulu, trading betul. Investasi, baru nikmatin profitnya. Iya betul. Makanya gue tuh pengen, ya udah kadang kan kita dibilang harus belajar di pengalaman. Kalau kayak gitu kan kita belajar di pengalaman sendiri tuh. Yeah. Kita udah trading atau investasi rugi, oke ternyata nggak bisa kayak gitu. Nah udah, lu nggak perlu kayak gini nih, lu belajarnya dari gua aja nih. Ini hal-hal yang gua lakuin dan salah di pasar modal atau di trading forex. Lu jangan ngikutin gua kayak gini kalau nggak mau rugi kayak gua. Karena gua tuh cukup beruntung waktu gua rugi, gua punya banyak kenalan yang akhirnya ngajarin gue secara langsung. Terus gue juga waktu gue rugi bisa gue kontenin dan kontennya bisa menghasilkan uang. Kan mungkin banyak orang yang gak kayak gitu. Jadi gue gak pengen orang ngerasain kerugian yang kayak gue rasain sih mas gitu. Oke menarik sih. Kan mulai awal di saham gitu ya. Betul. Terus sempat join kita juga di acara STM waktu itu bareng MFX. Tiba-tiba trading forex. Itu dari transisinya dari saham ke forex tuh apa yang dirasain waktu itu? Jadi sebenarnya waktu STM itu kan tahun 2018
Dua ya tahun lalu ya. Jadi sebenarnya waktu dari tahun 2020 gue tuh udah ditawarin kerja sama MFX Mas. Oke. Lewat email, cuma waktu itu gue tolak. Awalnya kenapa tuh? Kenapa ditolak tuh? Penasaran juga. Karena yang terjadi waktu gue nggak tahu apa-apa, kan gue baru mulai investasi di saham. Ya. Terus kan akhirnya gue dapat banyak ketemu sama banyak orang, ngobrol sama banyak orang, dan ngobrol juga sama banyak teman, sempat ngomongin soal forex, dan yang muncul di permukaan, jangan masuk ke trading forex. Karena kalau lu trading terus lu tinggal tidur, duit lu bisa habis. Kan sering banget tuh omongan kayak gitu tuh. Makanya gue tuh takut banget sampai akhirnya kenapa waktu 2022 akhirnya berani untuk mulai trading forex, karena kalau dulu kan MFX ngubungin gue lewat email doang ya, tanpa ada penjelasan apa-apa gitu. Waktu itu gue diajak ketemu lah sama teman-teman dari MFX, dijelasin kok trading forex tuh gini. Terus gue juga udah punya pemahaman yang jauh lebih bagus dibanding gue tahun 2020. Sebenarnya trading itu sebenarnya sama-sama aja kalau kita emang bisa manage resikonya. Dimanapun instrumennya, ya kita tetap bisa dapat cuan, kita juga mungkin bisa ngalamin kerugian, tetapi kalau kita datang dengan pemahaman yang bagus, kerugiannya ini bisa kita minimalisir gitu. Akhirnya baru mau lah kayak gitu Mas. Karena waktu pas ditawarin itu juga ternyata dikasih tahu kalau ini ngomongin aplikasi MFX-nya. Ternyata kalau yang paling jadi masalah dari trading forex kan itu tuh, kita beli, kita tinggal tidur, katanya uang kita habis. Nah, kalau trading di MFX itu kan ada yang namanya auto take profit sama auto cut loss ya. Stop loss. Jadi dengan sekali klik itu bisa kita dua format atas bawah itu udah gimana sih Mas? Udah ibaratnya udah secara otomatis. Yes. Jadi itu tuh buat gue memudahkan gue. Jadi akhirnya gue coba ikutan terjun dan mengalami dan nggak mengalami kerugian kayak gue di tahun 2020 dan 2021. Artinya sebenarnya tahun 2020-2021 udah sempat coba? Belum pernah coba, tapi kan gue dapat kerugiannya di pasar modal. Oh, di pasar modal. Itu. Jadi maksud gue, pemahaman gue sekarang, gue tahu kalau trading tuh ternyata stop loss itu penting loh. Yeah. Dulu gue mikirnya kalau harga turun nggak usah kita jual, kita tungguin aja sampai naik. Karena kalau kita jual kan modal kita bakal hilang. Ternyata dengan kita jual, kita tuh mengiyakan kalau kita salah dalam menganalisa. Ya udah, kita ikhlasin kerugiannya, perbaiki di analisa berikutnya atau di trading berikutnya gitu. Oke, kalau tadi kan dari Mas Yuda kan perspektif waktu pertama kali masuk terjun forex, terus kenalan sama stop loss gitu ya. Tapi sebenarnya nih, fun fact-nya nih ya, trader-trader itu yang udah lama pun di trading forex, itu mereka malah sengaja tidak pasang stop loss. Padahal mereka udah tahu kalau mereka harusnya pakai stop loss. Kenapa? Ya balik lagi. Greedy-nya mereka, ngerasa nggak mau ruginya, padahal kan justru stop loss itu buat membatasi kerugiannya kan. Betul. Mereka justru karena punya harapan profit, jadinya kayak jangan dipasang lah, nanti bakal naik lagi. Iya. Jadinya kebanyakan orang, banyak banget yang sekarang trading tapi suka banget nggak pakai stop loss, padahal itu seharusnya kebiasaan yang tidak dilakukan sebenarnya. Kalau gue tuh ngerasa stop loss itu malah bagus untuk para trader karena ya itu, lu mengakui kalau analisa lu salah. Dan buat gue sekarang tuh kalau untuk trading jangan pakai harapan. Iya. Karena kalau pakai harapan tuh kita semua orang pengennya untung kan. Betul. Berharapnya untung gitu. Tapi kita kadang kalau dengan harapan kita nggak ngelihat aslinya kayak gimana. Jadi kalau pakai stop loss dan take profit itu tuh kayak ya udah yang ini kalah nggak apa-apa, perbaiki di trading selanjutnya. Dan kadang itu tuh bikin menyelamatkan modal juga Mas. Karena kalau kita nggak pasang stop loss, modal yang kita punya kan ketahan di satu posisi kan. Yeah. Tapi kalau kita stop loss ya udah ini ruginya segini diikhlasin, kita punya modal untuk trading di posisi berikutnya yang moga-moga aja bisa ngebalikin kerugian yang tadi kita alamin gitu. Ya kalau kita trading gitu ya, misalnya kita pasang take profit, pasang stop loss, itu sebenarnya udah sesimpel itu melenyapkan yang namanya emosi. Betul. Jadi kita udah nggak ada yang namanya intervensi manual. Seharusnya kalau udah stick sama trading plan yang udah dibuat, sama analisis yang udah dibuat, ya udah. Kalau emang loss, ya itu juga loss yang sudah terukur gitu. Betul. Kan. Dan kalau kita pasang stop loss dengan rajin,
kan kita tahu, oh paling stop loss misal anggaplah 3% ya, 3% dari modal. Ya udah kan yang hilang cuma 3%, 97%-nya masih ada. Tapi kalau kita nggak pasang, bisa jadi 100% yang hilang tuh gitu. Nggak terukur jadinya. Betul. Nah, dari saham nih ke forex, apa yang terasa paling beda dan apa yang terasa paling susah? Terasa paling beda tuh pergerakannya di forex jauh lebih volatil ya. Cuma emang kalau untuk mencari keuntungan bisa jadi jauh lebih besar. Karena kalau gue waktu itu dalam saham tuh gue sebisa mungkin nggak pakai margin. Gue cuma trading dengan modal yang gue punya. Nah kalau dalam forex kan ada yang namanya leverage kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk dapat keuntungannya jauh lebih besar juga. Cuma emang potensi kerugiannya tetap ada. Cuma bisa dibatasi dengan stop loss tadi. Jadi yang paling membedakannya sih itu tuh Mas, pergerakan harganya yang lebih volatil sama kalau dalam saham itu kadang kita terbawa emosi ngelihat orang lain untung di saham apa kita ikutan. Nah dalam forex kan nggak kayak gitu tuh, nggak ada kayak orang yang gue open posisi di ini untung, gue besok di open posisi di tempat yang sama juga, kan nggak ada kayak gitunya kan. Jadi yang membedakan kalau di forex itu murni analisa kita pribadi, kalau di saham bisa dengan ikut-ikutan orang lain. Karena kalau di forex juga sebenarnya udah nggak sempat tuh ikut-ikutan. Iya, karena misal dia menit ini posting di sosmed, 10 menit lagi kita baru masuk, itu kondisinya udah beda banget. Udah beda banget, mungkin aja dia udah tutup posisi malah. Betul. Tadi kan udah sempat ngobrol soal kalau sebelum masuk ke forex tuh ngerasa kalau kayaknya tuh mesti jagain chart terus ibaratnya karena bisa ludes kalau nggak dijagain gitu ya. Ada nggak sih kayak mitos trading lain yang ternyata setelah terjun ke market forex ternyata nggak kayak gini ya? Yang pertama mitosnya itu ternyata trading forex tuh nggak lu tinggal tidur terus uang lu habis. Itu bisa jadi terjadi kalau lu nya enggak menyiapkan trading plan dengan baik, lu enggak pasang stop loss. Kalau lu pasang stop loss, ya hal-hal itu tuh bisa diminimalisir. Yang kedua, kan katanya trading forex tanpa analisa ya. Sebenarnya kalau gua kan akhirnya waktu belajar di STM juga dikasih tahu tuh, ternyata banyak berita tuh yang menggerakkan si harga juga. Jadi trading forex tuh enggak murni kita ngelihat chart, tapi kita ngelihat kondisi sosial politik, kondisi ekonomi dunia yang lagi berjalan. Hal-hal ini juga mempengaruhi si trading forex. Jadi kita juga perlu aware sama dunia yang kita jalanin gitu. Kalau ekonomi lagi kayak gimana, kondisi sosial politik di luar negeri kayak gimana, itu tuh berpengaruh banget sama trading plan yang bisa mau kita jalani gitu. Bisa kalau emang kondisinya lagi kurang baik sosial politik, ya udah kita pasangnya trading plan untuk short selling maksudnya. Short selling. Jadi kan kayak gitu. Jadi kalau dibilang trading forex cuma ngelihat chart itu tuh ternyata enggak. Kita juga harus ngelihat berita yang berjalan juga. Oke, menarik sih. Kalau ngomongin soal stigma forex tuh ya sebenarnya itu banyak banget label buruknya gitu. Betul. Nah kalau dari Mas Yuda sendiri nih buat orang-orang yang masih takut gitu mau terjun ke market forex, sebenarnya ada saran nggak sih? Saran pertama sih latihan trading pakai akun demo dulu ya, karena trading itu nggak cuma soal belajar analisa, tapi emosional juga gitu. Kalau lu belajar dari demo, lu tuh tahu kalau si pergerakan si forex ini kalau lagi udah untung lu akan merespon seperti apa, kalau lagi rugi lu bakal merespon seperti apa. Nah, dengan akun demo lu tuh membiasakan itu dulu. Kalau emang ternyata udah siap, ya udah mulai dengan modal yang lebih kecil dulu. Jangan langsung modal gede, jangan berharap banyak dari trading yang pengen langsung punya mobil sport, jangan gitu juga. Kecil-kecil dulu aja dari Hot Wheels. Bisa. Abis Hot Wheels mungkin mainan yang pakai aki tuh. Yang buat anak kecil bertahap aja. Bertahap-tahap ya. Menarik sih. Soalnya kalau aku lihat artinya Mas Yuda juga melewati proses yang namanya trading menggunakan akun demo tuh artinya. Betul, akun demo dulu. Gue waktu pakai akun demo 2 minggu lebih tuh. 2 minggu lebih? Iseng dulu aja. Buat pertama membiasakan sama aplikasinya. Kedua, belajar membiasakan untuk baca berita. Karena jangan sampai
lu trading forex apalagi dengan aplikasi yang udah disediain semuanya, dikasih tahu trading sinyal yang bagus, mana yang jelek, mana yang patut diikuti, yang mana yang patut dihindari, yang mana. Jangan sampai kita cuma sekedar main asal klik-klik doang. Ya. Tapi lu pakai akun demo tuh jangan gara-gara ini duitnya bohongan, lu gaya tradingnya juga asal-asalan. Tapi yang lu lakukan adalah lu memperlakukan akun demo lu seakan-akan itu duit nyata. Gimana cara lu baca berita, oh ternyata beritanya kayak gini, kalau beritanya kayak gini berarti gue harusnya trading plan-nya kayak gini, gitu sih. Itu kuncinya sih tadi udah disebut sama Mas Yuda. Menganggap akun demonya itu seperti nyata, Betul. beneran duit aslinya. Soalnya banyak banget trader yang pertama kali waktu coba trading demo itu pasti asal-asal pencet aja. Iya, asal-asal pencet, asal pasang posisi, semuanya ada. Kan kalau dalam aplikasi MFX kan ada trading sinyal ya kan. Misal ada 20 trading sinyal, 20-20-nya open posisi. Yeah. Dengan harapan ya kalau 11 untung 9 rugi nggak masalah. Nah itu kalau itu duitnya duit bohongan mungkin nggak masalah. Iya, kalau itu duit asli kan tetap sayang gitu. Dan sama sekali nggak ada gara-gara duitnya masih dana virtual gitu ya. Itu pengaturan risikonya tuh bahkan nggak ada biasa. Iya. Bahkan gue tuh mas sampai sekarang waktu itu kan waktu di MFX diajarinya trading forex dengan lot yang kecil 0,01. Nah sampai sekarang gue tuh membiasakan itu, enggak gara-gara udah enggak dalam edukasi. Gue pengen untung cepet gue naikin lotnya, enggak, gue ya udah karena gue emang enggak pengen buru-buru untuk dapat duit banyak, ya udah lotnya tetap gue minimalisir 0,01, 0,02. Gue seinget gue paling tinggi 0,05 deh. Itu udah paling tinggi artinya. Iya, ya? gue nggak berani 0,01 karena 0,1 karena 0,1 itu kalau dalam rupiah kan udah gede banget gitu. Betul. Dan itu sih kuncinya, memperlakukan trading demo itu seperti duit lu beneran. Betul. Kalau enggak ya di mana proses Iya, berlatihnya. kalau kita pakai trading akun demo secara asal-asalan, ya lu nggak dapet apa-apa juga, nggak dapet pelajarannya, nggak dapet apa yang harus lu tahu sebelum mulai trading, nggak dapet gimana cara ngatur uangnya, nggak dapet gimana cara bikin trading plan-nya gitu sih. Kalau dari pengalaman Mas Yuda sendiri nih, dari trading demo, apa momen yang memutuskan, oke, kayaknya gue udah siap nih pakai akun live? Kalau dari gue tuh mas, ini mas, waktu gue udah terbiasa untuk baca sebelum open posisi. Kan dalam aplikasi MFX itu ada fitur edukasi, ada fitur berita juga ya. Yeah. Nah gue tuh membiasakan baca beritanya dulu apa, kesimpulan dari berita itu apa. Kalau emang udah selesai baca, baru gue berani mulai open posisi. Waktu gue udah biasa kayak gitu, akhirnya gue mulai lanjut ke akun beneran, bukan akun demo. Artinya ada proses belajarnya dulu, begitu yakin baru pindah ke akun live gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih, kalau dari pengalaman Mas Yuda sendiri, setelah akhirnya terjun ke akun live gitu, itu mengalami, kalau dalam trading itu biasa ada tahapan-tahapan. Iya. Salah satu tahapan yang paling pertama tuh namanya beginner's luck, dimana pertama kali coba-coba untung. Itu sempat ngalamin yang namanya beginner's luck nggak? Sempet banget. Gue tuh akhirnya sampai sekarang gak gue coba lagi adalah beginner's luck gue itu waktu gue open posisi di gold. Oke. Dan oil. Itu kan kenceng banget kan kenceng naiknya kenceng banget, walaupun 0,01 aja itu udah gede lah, bisa $25 seingat gue deh, bisa segituan lah. Gue tuh coba di sana dan untung, dan abis itu gue mulai sering untuk trading di gold dan di oil. Setelah mulai si beginner's luck-nya hilang, lebih sering ruginya. Akhirnya gue sekarang nggak mau lagi untuk buka posisi di sana karena gue tahu kalau itu secara resiko nggak bisa gue terima. Pergerakannya terlalu volatil dan kalau lagi pasang stop lossnya terlalu dalam buat gue. Jadi akhirnya si pelajarannya itu, oh ternyata ini pelajaran yang gue dapet ya, nggak semua instrumen itu cocok untuk kita. Jadi kalau emang ada orang yang untung di gold atau di oil, ya udah mungkin itu cocok buat dia, nggak perlu kita ikut-ikutan sama mereka. Kalau kita emang cocoknya di USD Jepang, ya udah itu terus aja gitu. Kita cari mana pergerakan yang cocok sama kita dan resikonya bisa kita terima. Oke, menarik. Artinya kan sekarang Mas Yuda ini
rajin bikin konten, ada pasti investasi juga, Betul. ada trading juga. Betul. Itu pembagian waktunya tuh kayak gimana sih? Soalnya banyak banget yang bertanya, apakah punya cukup waktu buat trading, punya cukup untuk waktu investasi, itu seperti apa pembagian waktunya? Nah ini yang gue baru sadar juga mas. Dulu kan mikirnya kalau kita trading forex tuh kita harus ngeliatin layar 24 jam. Ternyata nggak gitu. Kita tuh bisa trading di sela-sela aktivitas saja. Kan seperti yang gue bilang tadi, market forex itu kan 24 jam kan. Yeah. Kalau emang lu lagi ada kegiatan yang nggak bisa lu meninggalkan handphone lu, ya udah nggak usah open posisi dulu. Tapi kalau lu misal punya waktu 1 jam lagi kosong, ya udah buka aja aplikasinya, lu baca berita apa yang lagi ada, dan kalau itu menurut lu berita itu akan mempengaruhi posisi yang lu mau buka, yang lu mau open, ya udah baru mulai trading kayak gitu. Jadi sebenarnya trading itu nggak perlu bener-bener harus di depan layar 24 jam. Itu bisa di sela-sela aktivitas. Tapi ingat, kalau lagi mau open posisi, jangan cuma buka aplikasinya langsung open posisi, tetap harus baca beritanya dulu. Kalau gue yang gue lakuin tuh kayak gitu mas. Oke, menarik. Tadi kan sebelum kita mulai recording nih aku sempat nanya Mas Yuda kayak masih trading nggak? Ternyata masih gitu kan? Masih. Bulan lalu gue habis withdraw. Habis withdraw, luar biasa. Lumayan. Lumayan. Cuma yang jadi pertanyaan aku adalah apa yang bikin Mas Yuda tetap stay trading? Karena sebenarnya kalau aku lihat nih banyak banget trader di Indonesia yang coba trading itu nggak bisa lama di market, pasti lama-lama berhenti. Nah ini aku lihat Mas Yuda nih udah setahun dari STM ternyata masih trading. Pertama karena gue udah nemu teknik trading yang pas buat gue mas. Oke. Jadi itu gue hanya trading di sela-sela aktivitas gue. Gue nggak menjadikan trading di market forex sebagai sumber mata pencarian. Mungkin kali itu gue jadikan sumber mata pencarian, gue tuh bakal sekali dapat kerugian gue akan kapok. Nah karena gue tahu ini tuh cuma untuk dapat uang jajan tambahan, uang yang gue taruh untuk trading juga uang yang secara resiko gue udah siap terima. Jadi gue bisa bertahan lama gitu mas. Kan biasanya orang yang abis trading terus langsung berhenti itu tuh gara-gara dia ngarepnya berlebihan. Ngarepnya berlebihan, uang yang dimasukin mungkin uang yang terlalu besar buat dia sampai akhirnya waktu ngalamin kerugian dia nggak punya modal lagi. Nah itu kenapa gue masih bertahan, karena itu gue udah bisa memanage resikonya, gue udah tahu trading style gue kayak gimana, gue udah tahu gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan. Kalaupun ada kerugian gue juga udah bisa terima. Akhirnya itu bisa berjalan lama. Kayak gitu sih mas. Bener banget, soalnya banyak banget tuh yang orang baru mulai terjun tuh ekspektasinya, wah pokoknya gue dalam bulan ini gue punya target mesti sekian %. $100 misalnya. Wah, mesti gitu. Luar biasa banget. Iya. Itu yang bikin nggak tahan lama karena ibaratnya mau sesuatu yang instan tapi nggak bikin suatu habit yang bisa buat jangka panjang gitu. Betul. Ya gue mungkin itu kata yang paling tepatnya, gue membentuk habit tradingnya ya. Oke, ini kemarin aku sempat lempar pertanyaan buat teman-teman di rumah lewat Instagram, lewat YouTube community juga. Ini ada satu pertanyaan nih dari Jovan, dia nanya nih, kalau trading plan-nya Mas Yuda sendiri ini gimana sih? Jadi gue tuh biasanya mas, kalau lagi sempat untuk trading sekali open posisi tuh biasanya gue di 3 tempat mas. Oke. Kalau 3-3-nya itu misal rugi, hari itu gue udah stop trading dulu. Karena bisa jadi kalau gue udah rugi 3 kali, terus gue open posisi lagi, itu tuh gue open posisi gara-gara emosional. Pengen cepet ngebalikin kerugian gue. Jatuhnya jadi revenge trading gitu ya? Iya, nah gue tuh gak pengen kayak gitu. Jadi kalau emang lagi rugi, oh mungkin nih ini hari mungkin bukan harinya gue, ini hari mungkin analisa gue lagi kurang baik, ya udah gue stop dulu tradingnya, nyantai-nyantai dulu, nonton Netflix atau yang lain-lain. Besoknya baru mulai trading lagi. Jadi kalau emang udah lebih banyak ruginya, gue stop dulu. Gue nggak mau buru-buru untuk revenge trading kayak gitu. Oke, menarik. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Loman. Dia bertanya nih, lebih enak mana Mas Yuda, invest saham atau trading forex? Tapi aku tambahin dulu nih pertanyaan ini. Mungkin sekalian nih, kalau bisa diukur nih, dikasih angka gitu ya, dari 1 sampai 10 gitu misalnya, kesulitannya di saham berapa, di forex berapa? Kalau ditanya lebih enak mana ya? Lebih enak stand up mas. Lebih enak stand up? Karena stand up kan itu sesuatu yang udah sering gue kerjain, gue udah tahu secara resiko nggak diketawain doang gitu. Sesuatu yang udah nyaman dilakuin. Iya. Sebenarnya ini 2 hal yang berbeda, nggak bisa dipilih sebenarnya mas. Karena gue tuh memilih, akhirnya sekarang investasi di saham tuh kan
untuk jangka panjang, untuk tujuan-tujuan keuangan yang emang udah gue pikirin dari sekarang. Nah kalau untuk trading forex, gue tuh pakai trading forex tuh untuk cari duit jajan tambahan. Jadi ini tuh dua hal yang beda. Kalau emang gue rasa duit jajan tambahan gue lagi gue rasa gue nggak perlu duit jajan tambahan, ya mungkin gue akan taruhnya di investasi saham. Tapi kalau gue kayak bulan ini gue pengen beli sepatu deh, gue masih punya deposit nih di akun ini, ya udah gue mulai trading gitu. Jadi ini tuh bukan dua pilihan yang bisa dipilih, karena secara penggunaan aplikasi, secara keunggulan dari instrumen-instrumennya ini kan, ini dua instrumen yang berbeda banget. Satu untuk jangka panjang, kalau gue memakai saham untuk jangka panjang, kalau forex kan untuk trading harian kan, atau untuk yang lebih jangka pendek kayak gitu. Berarti balik lagi dari segi goalnya aja, tujuannya tuh udah beda. Makanya nggak bisa dibandingin. Jadi kayak lu, gue sih lebih mending investasi di saham dibanding ini. Ya kalau emang secara kebutuhan lo, secara tujuan lo untuk jangka panjang, ya emang mending ini. Lo nggak bisa investasi jangka panjang lewat forex, lo open posisi 3 tahun kan nggak bisa. Gitu, lo punya dana seberapa kalau lo mau open posisi 3 tahun, kayaknya nggak bakal bisa juga ya. Lo ya udah, ini tuh buat jangka pendek. Ini dua pilihan yang nggak bisa dipilih, bukan kayak enakan apel atau anggur. Itu kan sama-sama buah yang bisa kita makan saat ini gitu. Makanya aku sebenarnya selalu bilang, mau instrumen finansialnya apapun itu, sebenarnya semua bisa cuan. Betul. Cuma balik lagi, cari yang paling sesuai sama tujuan kita. Betul. Dan paling nyaman buat kita lakukan sehari-hari. Yap. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Reynaldo. Dia bertanya nih, lebih susah mana? Nyari materi stand up apa nyari cuan di forex? Lebih susah nyari cuan di forex, Mas. Lebih susah jadi cuan di forex. Kenapa? Karena kalau stand up itu kan ilmu yang udah gue pelajari selama 11 tahun. Oke. Jadi gue dikasih tema apapun, gue udah tahu pola yang bisa lucu untuk tema ini tuh kayak gimana. Udah kebayang lah. Formulanya udah dapet lah ya. Formulanya udah dapet. Nah, trading forex itu kan gue baru terjun 2 tahun belakangan. 2 tahun belakangan. 2 tahun belakangan. Iya, gue tadi bilang gue baca beritanya dulu. Nah, cuma kadang berita yang gue baca kan bisa jadi telat, bisa jadi gue open posisinya salah gitu. Ya gue masih, kalau ditanya lebih mudah mana, ya lebih mudah materi stand up, karena ini hal yang baru gue pelajarin 2 tahun belakangan, yang satu lagi 11 tahun gitu. Kalau ditanya lebih cuan mana, tetap stand up dong artinya. Sejauh ini masih stand up, Mas, masih karena stand up ya. Modal yang gue taruh untuk trading belum sebesar itu. Oke, ya balik lagi berbanding. Kalau kita mau cuannya besar, itu bukan target kita yang muluk-muluk. Sebenarnya sebanding sama modal yang kita pakai. Iya, dan ini modal itu nggak cuma uang ya, Mas. Ya. Bisa jadi modal waktu yang gue taruh juga. Gue untuk stand up, misal stand up 1 jam yang waktu itu tulang punggung, gue tuh ngabisin waktu beneran 24 jam untuk nulis itu, untuk latihan itu. Nah, trading forex kan tadi cuma di sela-sela aktivitas gue nggak menghabiskan waktu gue untuk belajar segitu besarnya kayak waktu gue belajar stand up. Oke, menarik sih. Artinya balik lagi, di saat kita mau serius menjadikan suatu hal sebagai ibaratnya penghasilan utama kita, ya perlu ada investasi, bukan cuma soal duit, soal waktu juga. Kalau lu emang pengen dapat profit yang gede banget dari forex, ya berarti lu emang harus menghabiskan waktu yang banyak juga untuk si belajar forexnya. Jangan lu pengen profit gede tapi waktu yang lu sisihin untuk belajarnya sedikit, ya nggak bisa juga kayak gitu. Oke. Kalau aku ngelihat perjalanan Mas Yuda nih, shifting kontennya tuh beda-beda terus, berubah-berubah terus. Kalau Mas Yuda sendiri ngelihat dirinya sendiri dalam 5 tahun lagi tuh bakal bikin konten apa sih? Udah ada bayangan belum? Mas Yuda dalam 5 tahun lagi ini seperti apa? 5 tahun lagi gue konten gue bakal banyak konten kampanye kayaknya ya. Karena yang paling hot ya. 5 tahun lagi 2029 kan? 2028 kan? Dikit lagi pemilu, dan kayaknya itu gue udah mulai jadi tim sukses ya. Jadi tim sukses ya? Atau mungkin gue yang maju, gak tahu juga. Wah, bisa jadi ya. Sekarang kan gue tokoh masyarakat Depok. Mungkin tokoh masyarakat Depok akan menjadi wali kota Depok. Mungkin aja. Iya, pelan-pelan kita kuasai Depok dulu ya. Karena Mas gue tuh ada temen gue tinggal di satu komplek gitu. Nah, kompleknya tuh kalau masuk harus ada satpamnya lah, yang komplek tertutup gitu. Sama satpamnya gue tuh dipanggil Pak Wali, Mas. Pak Wali kota. Waduh. Itu gara-gara gue sering
kritik sosial tentang Depok. Gue sering berpura-pura sebagai wali kota sampai konten itu ternyata nyampe ke Pak Satpamnya itu. Dan akhirnya setiap gue datang, siang Pak Wali, ih gokil sampai dihormati. Bukan cuma Pak Wali tapi siang Pak Wali, ada hormatnya. Luar biasa. Jadi mungkin itu kan kalau dulu si Dul dipanggil sama babehnya, gue sumpahin lu jadi gubernur. Jadi kejadian. Mungkin ini kayak gitu. Cuma mungkin yang doain bukan babeh gue, bukan bapak gue, tapi bapak satpam di komplek temen gue. Nah, kita lihat aja nanti 5 tahun ke depan beneran atau enggak nih. Kalau Iya. beneran seru juga. Seru juga. Ya 5 tahun ke depan gue akan jadi konten gue banyak soal kampanye. 2 tahun setelahnya konten gue banyak minta maaf karena gue korupsi. Nggak tahu ya, gue nggak bisa bilang gue nggak mungkin sih. Cuma kalau kan kita nggak tahu. Ya. Kalau di depan meja, yut 2 triliun, udahlah nggak apa-apa kayaknya. Hukumannya juga paling cuma 3 tahun. Oke. Selanjutnya nih, setelah ini kan artinya udah sekitar 1 tahun tuh trading forex gitu. Masih bakal lanjut untuk trading forex atau enggak? Gue rasa trading forex, trading di saham atau trading di apapun, karena gue udah pernah lakuin itu nggak akan gue tinggalin sih mas. Balik lagi, habitnya tuh udah kebentuk, gue udah tahu trading plan kayak gimana yang gue suka, gue udah tahu instrumen mana yang gue mau tradingin, gue udah tahu apa yang harus gue hindarin. Jadi karena gue udah tahu ini semua, gue kayaknya cukup sayang kalau meninggalkan ini semua. Kenapa? Karena gue udah tahu kalau masuk ke sini bisa jadi ini tuh sebagai sumber pendapatan tambahan gue gitu. Jadi sayang banget kalau ilmu yang udah gue punya sekarang, karena kan bisa jadi 2 tahun lagi ilmu gue jauh lebih baik dibanding sekarang. Gue udah belajar lebih banyak. Bisa jadi keuntungan yang gue dapat juga jauh lebih banyak juga kan. Jadi kalau gue tinggalin itu semua, 2 tahun yang udah gue pakai buat belajar, ngapain gitu, sia-sia banget kan. Investasi gitu. waktunya udah cukup tinggi gitu. Betul. Ya. Oke, kalau dari pengalaman Mas Yuda sendiri trading pakai aplikasi MFX itu, fitur favoritnya apa nih? Fitur favoritnya pasti trading sinyal. Jadi karena kita, ini yang gue bingung nih mas, banyak orang yang gak mau ngikutin trading sinyal. Oke. Dia merasa dia bisa analisa jauh lebih baik dibanding orang-orang yang memberikan si trading sinyal itu. Buat yang mikir kayak gitu, pertama, waktu yang lu pakai untuk belajar trading itu jauh lebih banyak dibanding mereka atau enggak? Betul. Kalau waktu yang lu pakai untuk belajar itu jauh lebih sedikit, kenapa lu enggak mempercayakan ke mereka yang menginvestasikan waktunya jauh lebih banyak gitu? Jadi kenapa gue bilang fitur yang paling gue suka ini, karena gue dibantu sama orang-orang yang jauh lebih kompeten, jauh lebih menghabiskan waktunya untuk belajar jauh lebih banyak dibanding gue. Ya udah gue percayain ke mereka. Tapi kan keputusan untuk ikut open posisi atau enggak itu kan ada di tangan gue. Bisa jadi ini analisanya kayak gini. Gue tambahin analisa tambahan gue. Oke, gue harus baca berita dulu. Kalau secara berita ini mendukung si analisanya, ya udah baru gue open posisi kayak gitu. Dan balik lagi, saat kita sebagai trader pakai yang namanya trading signal, sebenarnya trading signal itu bukan sebuah rekomendasi. Betul. Balik lagi, menurut aku sendiri pribadi, senjata utama dari sebuah trading signal adalah di mana kita bisa menghemat banyak waktu. Betul. Di mana kita dapat ibaratnya bocoran peluang-peluang trading apa. Tapi ya itu juga nggak bisa kita terima mentah-mentah. Harus bisa kita analisis sendiri. Tapi waktu kita jauh lebih hemat. Iya, jadi kalau lu bener-bener ada 100 lu nganalisa 100-100-nya udah keburu ketinggalan. Betul. Ini ada orang atau ada alat yang membantu kita untuk dari 100 ini kayaknya yang bagus 10 ini deh gitu. Jadi udah kita fokus analisanya ke 10 ini aja gitu. Betul. Oke, thank you banget nih Mas Yuda. Oke, sama-sama. Obrolan kita udah banyak banget dari tadi perjalanan karirnya Mas Yuda awalnya seperti apa. Terus kita bahas sedikit soal saham, sedikit soal forex. Ini menarik banget. Yeah. Dan menurut aku bakal jadi insight yang bagus banget buat teman-teman di rumah, apalagi yang baru mau terjun ke market forex. Ternyata stigma-stigma yang tadi udah sempat kita bahas nggak tentu benar juga. Iya, bisa jadi benar kalau emang lu tradingnya dengan cara yang salah. Tapi kalau lu tradingnya dengan trading plan yang jelas, stigma itu cuma jadi stigma aja. Nggak beneran jadi kenyataan. Betul, balik lagi, proses dalam untuk sukses menaklukkan market forex itu harusnya adalah
belajar trading profit, bukan Betul. trading loss baru belajar. Itu dia. Oke, thank you Mas Yuda. Sampai Sama-sama, ketemu Mas Ahmad. di podcast-podcast berikutnya. Dadah. Dan sekarang latihan trading itu udah jadi semudah itu. Tanpa modal, tanpa resiko sama sekali dengan akun demo. Di aplikasi MFX kalian bisa trading demo dengan dana virtual hingga 100.000 US dollar. Yuk download aplikasi MFX sekarang, linknya ada di kolom deskripsi.